Halo, kembali lagi dengan saya di tutorial, dan kali ini agak sedikit spesial karena di sini kita akan belajar Adobe Illustrator dan After Effects secara bersamaan ya. Tapi mungkin kalau nanti akan saya pisah menjadi dua seri karena mungkin agak terlalu panjang. Jadi kenapa sih terlalu panjang? Karena kita akan membuat animasi seperti ini. Ya, ini mungkin sudah cukup banyak juga yang menanyakan cara membuat efek chatting seperti ini ya. Oke, jadi untuk membuat ini kita butuh dua software, antara lain Illustrator dan After Effects. Makanya kenapa kali ini saya menggabungkan dua tutorial sekaligus antara Illustrator dan After Effects. Oke. Jadi sebelum kita membuat animasi seperti ini, siapkan dulu Illustratornya ya. Nah, di sini untuk kali ini kita akan membuat ininya dulu, template ininya dulu, bubble-nya ya. Jadi saya langsung aja file new atau Ctrl N. Lalu mungkin saya kasih nama template chat. Nah, di sini di profile pilih video and film. Nah, di sini biasanya saya menggunakan HD TV 720. Nah, di sini untuk lebarnya 1280 dan tingginya 720. Kali ini saya akan rubah dibalik, jadi ini yang 720 dan tingginya 1280. Jadi dibalik ya. Oke, kalau sudah diklik oke. Ya, sini sudah jadi satu buah ada satu dokumen baru ya. Nah, sebelumnya di sini kita akan buat grid-nya dulu, keluarkan grid-nya. Jadi view grid, show grid. Oke, mungkin di sini nggak kelihatan ya karena backgroundnya ini abu-abu dan grid-nya ini berwarna ungu. Mungkin di tempat teman-teman mungkin beda ya warnanya ya. Untuk merubah warna diklik edit sini, preference, dan guide and grid. Di sini warna guide-nya bisa diganti-ganti seperti ini misalnya. Oke. Berikutnya saya akan keluarkan ruler dulu, Ctrl R seperti ini. Ruler ini berguna untuk membuat panduan selebar apa kita akan membuat garis luarnya ya. Jadi jangan terlalu lebar jaraknya seperti ini. Lalu kita akan langsung membuat sebuah kotak di sini. Mungkin 4 aja, maksudnya 4 kotak grid ini. Oke. Lalu saya kasih warna, misalnya warna hijau. Untuk warna bebas saja ya, atau saya ganti yang lain deh supaya kelihatan bedanya. Orange mungkin. Nah, untuk membuatnya agak melengkung seperti ini, kita pakai ini aja, effect, stylize, dan round corners. Kenapa saya menggunakan stylize round corner, nggak langsung menggunakan rounded rectangle tool? Sebenarnya pakai ini juga bisa, tapi masalahnya nanti kalau saya ganti ukurannya, misalnya dari sini, nanti akan saya copy seperti ini. Kalau saya lebarnya saya mainkan, saya panjangkan seperti ini, bisa dilihat cornernya juga akan lebih bulat seperti ini, jadi nggak konsisten seperti ini ya. Jadi saya pergunakan effect, stylize, dan round corners. Nah, di sini saya rubah, saya klik preview dulu, saya tambahkan di sini mungkin 10 pixel aja. Oke, cukup, klik OK. Nah, di sini akan melengkung ya. Nah,
Setelah ini, jadi kalau saya mau kecilkan atau panjangkan, dia akan konsisten ukuran cornernya. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita tambahkan bubble-nya ini. Saya buat ekornya ini, ekor. Jadi saya pakai pen. Saya buat seperti ini aja. Oke, situ udah jadi ya, seperti itu. Gampang sekali. Nah, tinggal kita membuat teksnya. Nah, teks di sini adalah sebagai guide aja, karena nanti juga kita harus menggunakan teks yang ada di After Effects. Tapi misalnya saya buat seperti sama aja ya. Misalnya seperti ini. Saya bisa atur ukuran hurufnya, misalnya seperti ya kira-kira sebesar ini. Nah, mungkin ini lebih besar ya. Saya bisa kecilkan sini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk yang bawahnya kita bisa tinggal copy aja di sini. Nah, sebelum di copy, pastikan di sini di layer kita membuat layer baru. Ya. Sini saya membuat klik layer baru. Dan di sini saya yang teksnya akan saya pindahkan ke layer baru ini. Dan layer baru lagi untuk chat bubble lawan bicaranya ya. Jadi misalnya saya contohkan seperti ini ya, saya copy aja seperti ini, Ctrl C, lalu saya klik di sini di layer 3 ini, lalu Ctrl V. Nah, guide gunanya guide yang tadi di sini untuk batas dari sebelah kanannya ini. Jadi saya bisa tinggal klik kanan, saya transform, saya reflect ini memutarbalikan, di flip ya istilahnya, vertikal, klik OK. Nah, jadi kita nggak usah membuat ulang lagi, kita tinggal seperti ini aja. Lalu kita bisa tinggal ganti warnanya, misalnya orange dengan hijau. Oke, mungkin bukan hijau, mungkin ungu seperti ini. Oke, mungkin agak iya, ini juga mungkin akan saya terangkan sedikit ya warnanya supaya teksnya kelihatan. Oke, nah di sini biar gampang saya double klik, saya kasih nama misalnya orange 1 dan ini ungu 1. Jadi nanti ini orange 1, nanti lawannya bicara ungu 1, berikutnya orange 2, ungu 2, orange 3, ungu 3, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, untuk membuat teks kita tinggal klik teks ini, lalu klik Alt dan geser aja. Lalu bisa saya ketik misalnya seperti ini. Misalnya seperti itu ya. Nah, di sini saya tinggal tarik lagi seperti ini. Dan berikutnya saya tinggal copy yang ini. Ctrl C, lalu saya buat layer baru. Saya kasih nama orange 2. Lalu saya paste di sini, Ctrl V. Dan saya taruh di sini. Nah, grid ini juga membantu, misalnya ini tiap bubble saya kasih jarak 1 kotak ini, atau mungkin kalau terlalu dekat saya rubah jadi 2, mungkin saya rubah jadi 2 kotak seperti ini. Ini juga mungkin di sini. Oke, di 2 sini ya. Kalau saya tinggal copy di sini. Lalu saya atur ininya lagi seperti itu, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih nanti menjadi seperti ini. Oke. Saya anggap ini sudah, kalau sudah bisa, jadi ini
Kalau sudah jadi seperti ini, jadi caranya seperti tadi ya, tinggal diteruskan aja sampai jadi seperti ini. Lalu kita file save as saja, lalu disimpan pakai nama bebas saja. Saya di sini saya kasih nama chat. Dan untuk yang mungkin belum terlalu bisa menggunakan Illustrator seperti ini, saya sertakan file ilustratornya di link download di description box ya. Tapi saya ingatkan, saya nggak bisa merubahnya menjadi PNG karena lebih baik kita menggunakan Illustrator. Nanti akan saya tunjukkan kenapa harus begitu. Oke, saya anggap ini sudah jadi. Lalu saya minimize dan kita mulai melanjutkan di Illustrator ya. Di sini saya sudah contohkan seperti ini. Jadi di sini saya buat control new composition, dan jangan lupa di sini lebarnya saya ganti 720 sama seperti tadi, tingginya 1280, klik OK. Nah, import file yang tadi, chat tadi. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat ini. Lalu caranya kita untuk membuat efek keluar seperti ini, kita harus membuat bubble-bubble ini menjadi satu-satu ya. Dan di sini masih menjadi file Illustrator, tapi kita harus merubahnya menjadi file vector layer di sini. Ya, jadi di sini, di sini, oke. Nah, di sini, jadi seperti ini, hijau satu di sini saya sudah namakan hijau 1. Saya atur seperti ini. Hijau 1, hijau 2, biru 1, hijau 2, biru 2, hijau 3, dan biru 3. Oke, setelah seperti ini kita akan membuatnya menjadi satu-satu dulu. Jadi ini saya hilangkan dulu dari pandangan. Nah, seperti ini. Hijau ini saya klik kanan, create shape from the vector layer. Sini hijau 1. Nah, jadi hijau 1 yang ini kita bisa hapus. Lalu biru, klik kanan, create shape from vector layer. Biru satunya dihapus, dan lakukan hal yang sama sampai bawah ya. Oke, di sini saya sudah membuatnya menjadi layer semua. Nah, jadi kenapa harus dirubah menjadi layer? Karena supaya kita bisa menentukan titik pinggir sininya lebih gampang ya. Jadi di sini klik anchor point ini, lalu anchor pointnya kita rubah di di samping sini. Lalu anchor point yang biru juga kita rubah di pinggir sini. Ya, di ini. Lakukan hal yang sama untuk ke semuanya. Untuk mempermudahnya, klik Ctrl lalu kita dekatkan ke pinggir sini, jadi dia snap. Oke. Kalau sudah, kita tinggal buat satu animasi yang sama. Jadi di sini saya buat mungkin 10 frame. Klik P di hijau ini, lalu klik bukan position, scale, klik animate, lalu di frame ke 0 saya buat
0. Mungkin ini saya matikan dulu teksnya. Nah, jadi seperti ini. Seperti biasa, untuk memperbagus saya pakai easy ease, lalu dirubah grafiknya seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi lebih seperti itu keluarnya. Ya. Dan untuk semuanya saya copy aja di sini. Lalu semuanya saya blok. Lalu klik paste, Ctrl V, dan ini yang akan terjadi. Jadi kita cukup membuat satu dan semuanya akan terjadi efek yang sama. Oke, dan berikutnya kita akan menambahkan teks. Jadi di sini saya klik new text, lalu saya ketik di sini teks yang sama. Lalu saya atur ukurannya karena ini terlalu besar. Mungkin warnanya saya ganti dulu menjadi putih ya, supaya kelihatan. Atur di sini. Nah, ukurannya kalau mau digeser dikit-dikit, kita klik Ctrl, lalu klik kiri kanannya seperti ini ya. Kalau nggak diklik tahan Ctrl, dia akan seperti ini, lebih cepat. Oke, iya, kira-kira seperti ini. Nah, kita tinggal mengcopy seperti tadi. Kita bisa Ctrl D, duplicate, lalu kita pindahkan ke sini, lalu kita ganti sesuai teksnya ini. Jadi ini guide-nya kita lakukan mengetik ulang ya. Saya akan lakukan hal yang sama seperti yang tadi di atas. Oke. Di sini kita sudah membuat semuanya ya. Jadi teks yang hitamnya bisa saya hilangkan di sini. Nah, lalu saya tinggal memblok semua dan merubahnya menjadi warna hitam. Oke. Sudah jadi semuanya. Lalu mungkin ini di sini saya atur sesuai letaknya ya. Jadi apa kabar itu di atas, baik seperti ini, supaya nanti urutannya bisa jelas. Oke. Nah, tinggal di sini saya tinggal seperti tadi, saya tinggal membuat satu efek di sini. Saya tinggal buka di sini, klik animate. Lalu di sini animasinya adalah seperti ini. Jadi efeknya dari atas ke bawah seperti ini ya. Seperti ngetik gitu ya. Tapi kelihatan satu huruf turunnya. Oke, kita akan buat samain aja. Saya samain aja. Mungkin nanti kalau mau variasi bisa dicoba aja ya, efek yang lain. Oke, klik animate di sini. Lalu klik position. Posisinya saya naikkan ke atas. Mungkin segini. Lalu klik add lagi. Di sini di sebelah range selector ada add, klik add, lalu property, klik saya pilih opacity, lalu opacity-nya saya buat 0. Oke, di sini hilang ya, tapi nggak usah panik, ini ada caranya. Di sini klik range selector, lalu ada start, end, dan offset. Nah, kalau startnya saya tambahkan, dia akan bergerak ya efeknya ya. Oke. Jadi di sini mungkin saya buat 20 frame. Di frame ke 20 dia akan 100%, klik startnya seperti ini. Dan di frame ke 0 saya buat 0. Nah, oke,
Oke, mungkin di sini masih balap-balapan ya antara bubble dan teksnya, ini balapan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kurang lebih 20 atau 25, tergantung kecepatan mengetiknya ya, bebas ya. Oke, kalau sudah, saya klik U di sini supaya dia akan keluar menutup. Oke, setelah satu sudah jadi seperti ini, kita akan mengkopinya untuk ke semua teks yang ada di bawahnya ini. Jadi klik sininya, option ininya, teksnya ini. Nah, di sini ada animator 1. Animator 1 ini kita Ctrl C, lalu saya blok semua teks ini, lalu saya paste Ctrl V, dan pastikan kursornya ini di frame ke 0 ya. Lalu Ctrl V, dan semua teks akan menghilang. Saya klik U lagi supaya ini ketutup, dan semua teks sudah ada efeknya ya, dan efeknya itu persis sama, kecepatannya juga jenis efeknya. Dan kalau kita lihat di sini, saya blok lalu klik U, semuanya akan sama di sini. Untuk membedakannya jadi kayak seperti ini. Hai, apa kabar? Ini kan teksnya cuma sedikit ya, ini juga sedikit. Nah, untuk teks yang 2 baris ini mungkin agak panjang. Ini yang apa kamu, oke, yang ini saya akan panjangkan sekitar 2 detik. Nah, jadi kecepatannya juga masuk akal ya. Ini juga untuk frame berikutnya, untuk teks berikutnya mungkin lebih pendek sedikit, jadi segini aja. Nah, untuk teks yang ketiga agak panjang, mungkin sepanjang ini. Dan teks yang terakhir mungkin segini, agak panjang sedikit. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi kecepatannya ini kecepatan ini ya, wajar gitu ya. Jadi yang teks pendek speednya akan lebih cepat sampainya, cepat selesainya gitu ya. Sedangkan yang panjang dia juga akan lebih lama selesainya. Oke, mungkin untuk bagian pertama kita sudahi dulu pelajaran tutorial ini sampai mengetik dan menambahkan efek bubble seperti ini ya. Untuk yang berikutnya di part kedua, kita akan mencoba membuatnya menjadi seperti animasi seperti ini. Jadi kita bisa nambahkan ini, lalu masukkan, lalu dia bisa naik seperti ini, dan di bagian atas akan terpotong seperti ini supaya teksnya nggak menumpuk di dalam satu teks, dalam satu layar gitu ya. Jadi ada efek dia gradient seperti ini. Oke, kira-kira itu dulu untuk tutorial messaging untuk part 1. Untuk part 2 nya mohon ditunggu, kita akan ketemu lagi di tutorial saya yang lainnya. Dan untuk yang ingin melihat dan menonton video saya yang lainnya, kamu bisa klik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa menuliskan di komen box di bawah ini atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di tutorial dan video saya yang lainnya, dan terima kasih.